Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Selamat malam. Ya, untuk tema kali ini adalah siapa seseorang yang memikirkan kamu dalam 24 jam terakhir ya. Aku akan membuka di sini siapakah dia. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, share, subscribe untuk channel aku. Dan kalau misalnya kalian ingin personal reading, silakan cek di kolom deskripsi. Kak, itu gimana sih? Saya nggak bisa simpen nomornya, nomor Amerikanya gimana? Itu harus pakai angka +1 ya, bukan 0, tapi +1 baru nomor teleponnya. Kan kalau kita WhatsApp pasti kan ada negara, kan pilih negara USA. Itu udah otomatis ya. Nanti langsung 716 gitu. Kalau di kontak telepon itu gimana Kak? Ya ini aku ajarin ya. Misalnya kamu pengen simpen nomorku gitu. Dari sini aja, dari keypad ya, ini plus, langsung tekan 0 yang lama nih, plus 1716 sekian, baru save kan. Nah ini kan 71675, save aja, nanti udah otomatis itu ada namanya WhatsApp aku gitu loh. Jadi tekannya itu plus, tekan angka 0 yang lama biar ada plusnya, plus baru 1 gitu caranya. Masa sih nggak tahu sih, bingung aku kadang-kadang ya nggak bisa save nomorku gimana. Kalau misalnya kalian terhubung dengan orang luar negeri gimana gitu loh, bingung aja. Ya di sini aku coba untuk membuka siapa yang memikirkan kamu dalam 24 jam terakhir ya. Seseorang yang memikirkan kamu dalam 24 jam terakhir. Kita akan buka 3 kartu dulu. Oke. Aku melihat orang yang memikirkan kamu 24 jam terakhir, kamu punya hubungan random sama orang ini. Dan bahkan mungkin aku lebih melihatnya kayak hubungan kalian itu hubungan yang yang fun, yang menyenangkan. Sebetulnya cuman dalam komunikasi di sini aku melihatnya dia kayak belum mau ada komitmen sama kamu, karena di sini dia juga punya dua pilihan ya teman-teman. Dia punya pilihan lain selain kamu, dan ini sangat random. Dia masih belum tahu, dia mau cari yang benar-benar memberikan dia kebahagiaan secara cepat, instan gitu, yang bisa paham dia dan lain-lain. Aku lihatnya seperti itu ya. Jadi seseorang ini sebetulnya adalah orang yang statusnya juga masih random teman-teman. Antara kalian udah kayak pacaran, tapi rasanya kok dia tidak ada deklarasi mau pacaran, cuman kayak temenan, sahabat, atau dia memposisikan kamu di posisi friend with benefit. Aku lihatnya seperti itu. Aku coba cek lagi ya. Di sini seperti apa? Oke. Aku melihat di sini orangnya itu sebenarnya sifatnya banyak sabarnya ya, atau banyak dia lagi mencoba meredam ego. Jadi lebih seperti kayak secara karakter dia kuat. Sebenarnya banyak yang ditahan ya, nggak dibicarain. Tetapi di sini aku ngelihatnya dia itu kayak ini loh teman-teman, tidak mengungkapkan semuanya, lebih banyak kayak dia ngelihat lingkungannya kayak apa, situasi kayak apa, baru dia masuk gitu loh. Jadi ada sisi jaimnya juga aku lihat ya, tidak berkata dengan serius dalam satu situasi. Dia bisa kayak tidak terlalu involving atau tidak terlalu masuk gitu loh. Tetapi ya dia berpartisipasi, intinya begitu. Bisa nggak begitu serius, kenapa? Karena dia tidak mengatakan sejujurnya, lebih banyak menahan orangnya. Yang kedua, aku melihat di sini orang ini ada kayak perdebatan batin ya. Ini masih lanjutannya. Lebih kayak perdebatan batin. Dia takut
ketika dia melakukan sesuatu itu menjadi masalah. Jadi orangnya lebih banyak ambil sikap yang aman-aman aja gitu. Aman-aman aja. Di sini kan juga dia perasaannya masih random sama kamu sebetulnya ya. Masih random, masih belum tahu aku mau gimana. Dia untuk dirinya sendiri aja dia belum tahu. Gitu loh. Ada lagi Page of Swords ya. Page of Swords orangnya ini tuh kayak nggak bisa diatur teman-teman. Jadi dia lebih seperti kayak tidak peduli apa kata orang. Kalau dia sanggup ya dia lakukan. Kalau nggak sanggup dia tidak berusaha untuk menyanggupi. Jadi lebih kayak banyak segala macam nasihat orang atau gimana ya. Itu banyak diabaikan sih sama dia kalau aku lihatnya. Nah, ada kartu The Hierophant. The Hierophant di sini sebenarnya dia ini adalah seseorang yang berkomitmen. Bisa jadi pikirannya ini dia itu orangnya juga beribadah ya kepada Tuhan. Tetapi kadang-kadang aku melihatnya apa yang dilakukan karena bertentangan dengan keimanannya dia. Misal nih, dia ibadah, tetapi dia masih kayak ibaratnya apa ya? Ibaratnya dia mungkin selingkuh atau gimana. Ya, ada beberapa di sini yang bertentangan. Yang kayaknya kok anaknya baik tapi kok begini. Terus di sini ada indikasi bahwa mungkin dia ini memiliki pasangan ya, karena ada kartu Queen of Cups di sampingnya. Berarti ada pernikahan atau ada hubungan serius dengan seseorang, tetapi di sini dia lebih banyak makan batin. Page of Pentacles ya. Page of Pentacles itu tentang segala sesuatu yang ingin diwujudkan dalam hal materi, dalam hal cinta. Orang ini lebih seperti kayak apa ya, belum bisa untuk berbuat sesuatu dengan cepat gitu loh. Orangnya lambat sih aku bilang. Tidak memberikan keputusan. Keputusannya mungkin itu dia nggak bisa memutuskan ya, jadi masih ditahan aja keputusannya. Ada kartu Queen of Pentacles di sini. Dia nggak mau menyakiti hati orang lain. Dia tidak mau salah pilih ya. Jadi kesannya kayak dia baik ke semua. Kalau misalnya dia punya dua pilihan, dia baik ke pasangan, dia baik ke kamu. Gitu ya. Ini lebih seperti kayak orang yang cari aman sebetulnya, cari aman, tetapi dia juga nggak bisa ngelupain kamu. Dia mau dua-duanya. Aku lihat seperti itu. Dalam kondisi dia lebih melihat yang menguntungkan mana ya, yang lebih baik untuk aku yang mana. Jadi ini kayak ibaratnya dia yang lebih berhati-hati dibandingin misal kamu udah terlalu ngarep sama dia nggak kasih jawaban itu gitu loh ya. Dan kamu nggak bisa maksa dia gimana membuat suatu keputusan yang misalnya ayo kamu milih siapa nih gitu, itu nggak bisa. Sekarang kita lihat tujuannya dia kepada kamu ya. Tujuan dia kepada kamu, aku akan buka 3 kartu lagi baru aku klarifikasi di bawah ya. Tujuan dia mengingat kamu, mengapa dia mengingat kamu. Ada kartu Bear, 3, wow, ada sumur di sini. Ini aku harus cek dulu ya teman-teman, karena kartu Lenormand itu harafiahnya hanya 36, tapi ini ada tambahan. Jadi ini berupa harapan ya, wishes atau sumber. Dia sama kamu itu merasa kayak healing dari kesehatan mental. Aku ngelihatnya ya. Ada kartu Bear di sini. Itu menandakan bahwa sosok kamu itu yang lebih dominan di hidupnya dia. Kita lihat di sini untuk kartu Bear atau kartu beruang itu lebih ini bisa sosok janda. Mungkin kamu janda, widow atau duda bisa jadi ya, tapi ini lebih kepada sisi feminin. Kemudian aku melihatnya di sini kamu itu membuat dia itu punya harapan baru, punya sesuatu yang sehat
untuk dipikirkan. Ya, jadi dia merasa ketika berhubungan sama kamu atau terkoneksi sama kamu banyak pencerahan, banyak semangat atau spirit yang sebetulnya, kalau pohon ini kan pohon kehidupan. Jadi ini kalau misalnya kita bicara masalah kehidupan, kamu itu ngebuat dia seakan-akan kayak hidup gitu loh. Ya, tapi secara teknis memang dia belum bisa kayak oke, aku milih kamu. Itu belum bisa. Tapi kamu tuh ngebuat dia tuh kayak feel alive. Ya. Kita lihat lagi di bawahnya di sini. Ada kartu Four of Swords. Aku melihatnya orang ini semasa hidup ya, semasa hidup atau di kehidupannya itu banyak penuh keraguan, kayak nggak bisa berpikir, lebih gampang depresi sebetulnya. Di sini dia itu pengen bebas secara pikiran, ya, secara pikiran nggak ditekan, pingin bebas, ya. Aku ngelihatnya di sini kayak ini loh teman-teman, orang yang nggak bisa terlalu banyak tekanan. Dia melihat kamu itu bisa menyembuhkan dan kamu bisa memberikan solusi sama dia sehingga dia itu bisa mengerti, oh aku maunya ini, gitu loh. Dia menganggap kamu sebagai seseorang pengendali atau lebih kayak kamu tiap ngomong itu kayak bertuah gitu loh. Banyak benernya kamu, ya. Ada kartu Page of Wands di sini. Dia senang dengar kabar dari kamu. Kamu tuh kalau ada apa-apa ada up to date gitu loh, kayak ada yang seru aja dari hidup kamu. Pengalaman kamu itu membuat dia kagum. Ya. Bahkan kamu itu rela loh, kamu tuh bisa, misalnya kamu itu memang merasa kayak punya segalanya, tapi kamu tuh orangnya tuh kayak terus ingin upgrade, terus ingin belajar. Itu yang dia suka dari kamu. Kamu merasa kayak, dia merasa kamu tuh dewasa ya, penuh dengan perubahan positif. Dan dia juga merasa tertarik dengan kamu karena banyak sekali perubahan positif yang kamu berikan kepada dia. Secara perasaan, kamu membuat dia tuh lebih mandiri dan ya mungkin gimana ya, dia melihat kamu adalah sosok yang mandiri, sosok yang bisa menghasilkan penghasilan sendiri tanpa tergantung dengan siapapun, berbeda dari jurusan kamu, jalan kamu, dan lain-lain. Dan dia melihat kamu adalah sosok yang sosok yang cantik, sosok yang berwibawa, sosok yang tenang. Aku lihatnya seperti itu. Jadi kamu kebayangkan betapa kamu itu memberikan sesuatu yang terbaik buat dia. Dan aku melihatnya juga di sini efek kepada kamu itu, aku melihatnya lebih seperti lebih seperti kayak kamu tuh kayak teman healingnya dia gitu loh. Kamu selalu kasih solusi buat dia, kamu mungkin juga membantu dia, ya. Mungkin secara materi, kamu orangnya nggak pelit, itu sih. Aku lihatnya. 24 hour, dia selalu kasih kabar kamu ini. Ada perspektif, pain, distract, soulmate, second chance, dan ada fantasy. Wow, ini yang kuat ya, aku bilang. Ini ada kartu thinking. Kartu thinking itu kenapa dia mikirin kamu, intinya orang ini ada rasa kangen. Ada rasa kangen, ada rasa ibaratnya butuh kehadiran kamu, ya, bergairah ketika memikirkan kamu. Aku melihat di sini dia menilai kamu dari perspektif yang berbeda dari orang lain, ya. Dia melihat kamu tuh dari sisi yang positif, ya.
Jujur, orang ini sangat takut kehilangan kamu. Dia takut kalau kamu itu berubah. Karena kenapa? Dia merasa kamu itu adalah soulmate-nya dia. Dia berharap kamu dengan sikap kamu yang sekarang tuh nggak berubah sampai kapanpun. Kalau misalnya dia punya salah sama kamu, dia pengen ada second chance ya. Ingin ada kesempatan kedua. Dia pengen ada kesempatan baru sama kamu. Supaya gimana cara dia bisa deket sama kamu. Mungkin aja sih sebenarnya dia tuh sudah menentukan pilihan, cuman dia tidak bisa secara langsung menetapkan pilihan gitu ya, karena aku lihat sih ada second chance, berarti secara nggak langsung dia nggak mau ditinggalin sama kamu, otomatis kamu dipilih sama dia. Dan di sini dalam 24 jam ya, kemungkinan ya dia membayangkan tentang kamu. Ya mohon maaf ya, mungkin misalnya dengan mengingat kamu dia lagi lebih semangat, lebih bergairah atau gimana, mengimajinasikan kamu itu atau berfantasi tentang kamu. Ya itu artinya bisa ke 18 tahun plus ya, atau 17 tahun plus atau ke harap positif lainnya. Tapi ibaratnya kamu tuh membuat dia tuh bergairah lagi. Seakan-akan yang tadinya hidup dia itu flat, kayak nggak punya tenaga, sekarang ketemu sama kamu kayak ada semangat baru gitu loh, happy. Terus segala sesuatunya itu kayak menyenangkan. Kita lihat lagi di sini. Dia sangat mengapresiasi kamu di sini. Di dalam pikirannya dia tuh sangat tergila-gila sebetulnya sama kamu. Tuh. Di batinnya dia kangen memori kalian berdua. Dia kangen akan kebersamaan kalian. Ini jujur aja, aku melihatnya sih dia pengen punya kesempatan bareng ketemu sama kamu, karena masih ada yang tertanam di hatinya. Jadi masih ada yang di dalam hati itu yang tidak dia keluarkan, betapa besarnya dia mencintai kamu. Dia merasa kamu tuh soulmate-nya ya. Mungkin kalau kamu di sini tadinya sudah pernah ada konflik sama dia, dalam arti hubungan kalian ini dirasanya sudah berakhir. Menurut dia ending itu bukan akhir, tapi adalah awalan baru. Dimana perpisahan itu bukan berpisah, tetapi saling kayak introspeksi diri sih. Kalau menurut aku ya, dia berpikir seperti itu. Dia butuh kesempatan kedua. Kenapa? Karena pada awalnya dia merasa hubungan kalian itu penuh dengan awan kelabu. Selalu aja ada yang membuat dia itu mundur, tertarik lagi. Dikarenakan memang di sini itu pertama dia punya pilihan ya teman-teman. Tetapi di sini ya dia butuh kamu kayak gitu loh. Pada kesempatan yang kedua, aku melihatnya orangnya lebih condong ke kamu sih. Jadi ya kemungkinan akan ada rekonsiliasi. Terus dia sedang berusaha untuk mencari jalannya untuk kembali lagi kepada kamu. Jadi jangan heran ya kalau dalam beberapa waktu ke depan orang ini akan kembali lagi sama kamu. Ya kamu gak heran gitu loh. Tiba-tiba dia nyapa kamu lagi, atau dia unblock kamu lagi ya. Ini gak heran, karena energinya masih ada yang memikirkan kamu. Selama ini kayak dia nggak bisa nggak bisa ngelupain kamu dengan mudah gitu loh. Entah tarikan dari kamu di sini. Kita punya huruf B, ada punya huruf P, U, K, A, E, Z, kemudian W, Q, Y, V, S, J, O. Kira-kira di dalam hurufnya ada huruf ini nggak? Ya, salah satu aja. Misalnya namanya Maya Romantir, ada M, ada R, misalnya gitu. Atau Baby Ella, ada B sama E. Atau Ella, ada E. Atau Bobby, ya, ada BO. Ya, kalian ketika melihat huruf-huruf ini, kira-kira ada ketertarikan nggak gitu?
ya. Sekarang kita lihat di sini. Aku akan coba untuk pisahkan dulu untuk kartunya ya. Aura dia atau ini ciri-ciri dia ya, yang lebih spesifik. Aku akan ambil di sini dari beberapa kartu. Ada white, violet, brown ya. Kamu ketika melihat dia ada warna-warna ini. White, dia orangnya itu lugu ya, aman, cari aman ya. Kemudian dia suka segala sesuatu yang aman, terproteksi, orangnya itu spiritual growth. Dia orangnya sebetulnya jujur, high frequency. Kamu kalau ketemu sama dia itu kayak level kamu sama. Dia sadar akan soul, mind, soul, body, itu dia sadar banget ya. Jadi orangnya lebih ke spiritual, bisa secara ibadah atau langsung ke semesta. Di sini ada violet ya. Dia tuh suka segala sesuatu barang branded sebetulnya. Dia rapuh. Kadang-kadang dia sedikit arogan. Dia penuh dengan petuah-petuah. Imajinasinya dan fantasinya tuh tinggi. Dan penuh dengan pertimbangan. Juga ada warna coklat, brown. Orangnya itu hangat ya. Secara fondasi dia kuat, aman. Dia suka dengan segala sesuatu yang simple dan gak suka yang ribet. Jadi kalau misal kamu chatting dengan panjang-panjang, dia balasnya cuma sedikit. Karena dia kurang suka involve terlalu cerewet gitu loh. Jadi kalau ngomong tuh kayak sebait, 2 bait, 3 bait, udah. Hai, apa kabar? Selamat pagi. Kayak gitu. Ya. Jadi ini adalah bacaan dari aku untuk kamu, seseorang yang memikirkan kamu 24 jam dalam seminggu ya. Terima kasih teman-temanku yang sudah mengikuti readingan aku. Semoga puasa kalian lancar sampai dengan hari raya, sehat selalu dan banyak rezeki. Amin 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 ya rabbal alamin. Selamat malam, see you, bye bye.